Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersama TLW, mari kita belajar bersama-sama sesi kedua dari pengajaran penginjilan pemuritan level pertama dengan topik keselamatan oleh anugerah. Kita lihat firman Tuhan di Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti itulah keadaan semua manusia yang lahir di muka bumi ini. Berdosa tanpa terkecuali, dan semua sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Akibat dari dosa, manusia berada di dalam kebinasaan kekal, berada di dalam kematian. Roma 5 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang juga maut. Maut menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Di situ dikatakan semua manusia, jadi tidak terkecuali. Ketika dilahirkan di muka bumi ini, semua manusia telah memiliki masalah yang sama, yaitu dosa. Belum berbuat apa-apa, firman Tuhan sudah mengatakan telah berbuat dosa. Karena semua manusia dilahirkan dari benih dosa. Semua manusia akhirnya berusaha, berupaya untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, agar dia layak di hadapan Tuhan, agar dibenarkan oleh Tuhan, untuk dapat menghampiri Allah dan mendapatkan keselamatan. Manusia berupaya melalui perbuatan-perbuatan baiknya untuk mendapatkan keselamatan. Apakah bisa manusia diselamatkan dengan perbuatan baiknya? Mari kita lihat di Yesaya 64 ayat 6. Firman Tuhan di Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kami semua sudah menjadi seperti orang yang najis. Bahkan sekalipun kami melakukan apa yang benar, perbuatan baik kami itu semua sama najisnya seperti kain pembalut. Dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan baik manusia tidak ada gunanya, seperti kain pembalut, dan itu najis di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baru orang itu mengetahui baru mengetahui untuk berbuat baik, namun ia tidak melakukan. Jadi belum berbuat apa-apa, juga tidak melakukan sesuatu perbuatan dosa. Namun orang tersebut sudah termasuk berdosa. Artinya di dalam kehidupan semua manusia tidak ada kesempatan pada manusia itu dikatakan bahwa manusia tersebut tidak berdosa. Jadi tidak ada solusi untuk mendapatkan pengampunan dan menerima keselamatan melalui perbuatan-perbuatan baik yang manusia lakukan. Apa solusi untuk pengampunan sehingga manusia dapat menerima keselamatan? Mari kita lihat Ibrani 9 ayat 22. Saya akan bacakan di dalam versi Alkitab mudah dibaca. Di situ dikatakan, hukum Taurat mengatakan bahwa hampir semua harus disucikan dengan darah. Dosa tidak dapat diampuni tanpa adanya pengorbanan dengan darah. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa harus ada pengorbanan. Harus ada pribadi yang harus mati sehingga darahnya tertumpah untuk mendapatkan suatu pengampunan buat manusia. Siapa pribadi yang harus berkorban? Karena dosa dimulai oleh manusia dengan mentaati, menyerahkan diri tunduk pada iblis, maka dibutuhkan juga manusia yang dapat menebus. Untuk membawa manusia berdosa itu keluar dari kerajaan maut
dan mengambil kuasa dari iblis. Apakah ada seorang manusia atau pribadi yang memiliki kriteria seperti itu? Tidak ada. Oleh karena itu, firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasar kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, Allah tidak bisa tinggal diam. Allah memulai terlebih dahulu. Tuhan yang memiliki inisiatif dengan bertindak mengekspresikan kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus yang adalah Allah. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dari ayat firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu manusia yang bernama Yesus. Manusia yang tidak berdosa, mau menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup manusia berdosa, untuk menebus semua manusia yang berdosa. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu melalui Yesus. Banyak jalan menuju Roma, namun hanya satu jalan menuju surga atau untuk menerima keselamatan, yaitu melalui Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan juga segala akibat dosa sudah ditimpakannya kepada Yesus. Karena Yesus tidak berdosa, maka ketika Yesus mati, masuk ke dalam alam maut, maut tidak dapat menahannya, maka Yesus bangkit kembali. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di situ jelas dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya harus ada respon iman untuk kita mau mempercayai. Tidak dikatakan harus melakukan A, B, C, D, perbuatan-perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Masalahnya, apakah juga semua orang mau menerima keselamatan dengan merespon untuk mempercayai anugerah yang Tuhan sudah berikan? Di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah atau grace itu adalah sifat Allah yang berkenan mengasihi kita. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pantas kita terima, yang tidak layak manusia terima, namun diberikan kepada manusia. Anugerah keselamatan diberikan oleh Tuhan, sama untuk semua manusia, sama untuk setiap manusia. Tidak tergantung dari apa yang manusia harus lakukan, tidak tergantung dari perbuatan-perbuatan manusia. Sama halnya suatu pemberian atau kado, kado tersebut akan menjadi milik seseorang
jika ada respon dari orang yang diberikan kado tersebut, yaitu orang tersebut yang diberikan harus mempercayai bahwa kado tersebut diberikan kepada dirinya. Sehingga ketika dia percaya, sehingga ia mau merespon dengan mengulurkan tangan untuk menerima, mengambil kado tersebut. Begitu pula dengan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan adalah pemberian dari Allah, dan hal itu telah diberikan kepada semua orang. Berarti harus ada respon dari pihak manusia untuk dapat menerima, untuk dapat memiliki anugerah keselamatan tersebut, yaitu dengan iman percaya dan mau menerimanya. Bagaimana cara menerimanya? Caranya seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 9. Dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dan dalam hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu bagian dari kita merespon dengan iman. Kita mau mempercayai, mengakui dengan mulut, dan mau menerima. Sebelum kita mempercayai, sebelum kita merespon dengan iman, maka anugerah keselamatan itu tidak dapat diterima atau dimiliki oleh seseorang. Jadi, kita diselamatkan tidak hanya oleh anugerah saja. Tidak otomatis kita menerima keselamatan. Namun dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, jelas dikatakan melalui iman. Harus ada respon iman untuk kita mempercayai dari pihak manusia. Roma 5 ayat 2 dikatakan lebih jelas lagi di sini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia atau anugerah. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dari ayat ini ditegaskan kembali bahwa untuk menerima anugerah kita harus merespon dengan iman percaya. Merespon dengan iman percaya adalah sebuah pilihan. Apa yang akan saudara pilih? Jika saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengikuti kata-kata saya. Dengan mulut saudara, saudara mengaku, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Dan dalam hati, aku mengakui bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan aku mempercayai dosa masa laluku, dosa sekarang, dan dosa akan datang sudah dibayar lunas oleh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Tuhan sudah diberikan kepadaku. Dan aku terima keselamatan yang daripadamu. Demikian pelajaran mengenai anugerah oleh iman. Tuhan Yesus memberkati.